Let's learn together. Number 1. 1/3 equal to 2/6 equal to 3/9. 1/3 itu sama aja dengan 2/6 dan sama aja dengan 3/9. Kenapa bisa begitu, Bu? Iya, karena mereka semua adalah merupakan bilangan yang senilai. Maksudnya 1/3 dengan 2/6 merupakan hasil kali 2/2. Kenapa kok sama, Bu? Iya, karena sama-sama dikalikan 2 antara pembilang dan penyebutnya, sehingga mereka disebut dengan pecahan senilai. Begitu juga dengan 1/3 ke 3/9. Dia juga termasuk equivalent fraction because the numerator and denominator is 3. Nah, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 3. So 1/3, 2/6 and 3/9 are equivalent fraction. Number 2. Which mixed number is smaller? 1/3 or 1/5? Dari pecahan campuran ini, manakah yang lebih kecil ya nak ya? Smaller, 1/3/10 atau 1/1/5. Lah, karena di sini whole number itu apa sih nak? Whole number itu adalah bilangan yang di depannya ini, yang 1 ya. Karena whole numbernya itu is the same is 1, sama-sama 1, maka kita fokus ke fractionnya aja, ke pecahannya. 3/10 sama 1/5. Nah, 1/5 kalau digambarkan seperti ini ya, ada 1 bagian dari 5 bagian. Sedangkan di situ yang kedua 3/10 lah. Bagaimana supaya kita bisa mencari perbandingannya? Kita tahu bahwasanya 10 itu merupakan hasil kali 5 kali 2. Sama ini ya penyebutnya ya. Maka dari itu kita rubah 1/5 itu menjadi gambar per 10, bukan per 5 lagi. Jadi dari satu bagian ini dibagi lagi 2 ya, setiap bagian ini dibagi lagi 2. Nah, sehingga 2/10 itu sama 1/5 itu sama aja dengan ini ya kan. Nah, di sini bermakna 2/10. Maka dari itu 2/10 sama 3/10 kan jelas lebih rendah, lebih kecil 2/10 ya kan nak ya. 2/10 ada di sini, 3/10 pasti nanti nambah 1 lagi di sini. Maka dari itu 1/2 is smaller than 1/3. 1/2/10 jelas lebih kecil daripada 1/3/10. Karena 1/2/10 itu sama aja dengan 1/1/5, maka 1/5 is smaller than 1/3 ya. 1/1/5 lebih kecil daripada 1/3/10. Okay, next. Let's run together again. Number 1. Please repeat me. 1/3. 1/3. Bacanya 1/3. 2/3. 2/3. 3/3. 3/3. 4/3. Nah, kalau di sini 4/3, Bu, 4 kan lebih dari 3, maka dari itu kita ambil lagi bagiannya. Kita tambah lagi bagian pertiganya. Jadi pertiga yang pertama 3/3 kan, karena 4 lebih dari 3, maka dari itu kita tambah lagi 1 potongan lagi seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 4/3. Understand? Oke. Kalau ini 5/3 and then 6/3. Nah, so 3/3, 4/3, 5/3 and 6/3 are improper fraction. Jadi 3/3, 4/3 dan 6/3 merupakan improper fraction. Nah, yang atas itu disebut dengan numerator dan yang bawah denominator ya. Jadi kalau ada seperti ini
utuh atau lebih dari 3, the numerator of an improper fraction is equal to or greater than its denominator. Jadi maksudnya jika numeratornya itu sama dengan denominatornya, nilainya sama atau lebih dari denominatornya, maka itu disebut dengan improper fraction. Understand? Kayak 3/3 jelas numeratornya sama dengan denomnya, maka dia improper fraction. Kalau 4/3 jelas 4, 5, dan 6 itu lebih besar daripada denominatornya, maka dari itu mereka disebut improper fraction. Understand? These are other example of improper fraction. 7/4, atau 7/4 and 8/6. Ya, karena numeratornya lebih besar dari denominatornya, maka mereka disebut dengan improper fraction. Understand? Next, we can write 2/4 as improper fraction. Kita dapat menulisnya 2/1/4 itu sebagai improper fraction. So, kenapa bisa seperti itu, nak? Karena mereka jelas 2 itu kan ada 2 bagian dari 4 ya. Ada 2 bagian utuh. Kita tulis seperti ini. Ditambah lagi 1/4 bagian lagi. Jelas ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9/4 atau 9/4 bagian. Karena numeratornya lebih besar daripada denominatornya, maka dia disebut dengan improper fraction. Understand? We can write 4/3 as a mixed numbers. Kita juga dapat menulis 4/3 itu dengan mixed number. Mixed number itu bilangan yang ada whole numbernya. Kalau 4/3 kan numeratornya lebih besar daripada denumeratornya, maka dari itu dia disebut improper fraction. Tetapi dia juga bisa disebut mixed number jika dirubah ke dalam bentuk ini, 1/3. Dari mana Bu dipecah ya? 4/3 kan hasil dari 3/3 ditambah 1/3. Karena 3/3 gambarnya seperti ini dan 1/3 gambarnya seperti ini, maka 3/3 ini sama dengan 1 atau whole numbernya ya. Ada 1 bagian utuh, berarti 1 ditambah 1/3. Next, 3 pupils share 2 cakes equally. What fraction of a cake does each pupil get? Nah, 3 orang membagikan 2 kue yang sama besar. Jadi 3 orang itu akan mendapatkan 2 kue yang sama besar. Kira-kira berarti gimana kita mengerjakannya? Jelas 2 kue tadi dibagi dengan 3 orang, ya kan? Berarti 2 dibagi 3, 2/3. Apakah dia improper fraction? No, ya, bukan, karena numeratornya lebih kecil. Nah, makanya dari itu, karena 2 seperti ini ya, dibagi 3, berarti dia sama rata dapat 2/3 bagian, ya kan? Setiap anak dapat 2/3 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah terbagi. Oke, sama. 2 pupils now share 3 cakes equally. What fraction of a cake does each pupil get? 2 orang membagikan 3 kue yang sama rata. Berarti maknanya 3 kue tadi dibagikan dengan 2 orang ya, nak ya. Berarti 3/2. Ini disebut dengan improper fraction atau mixed numbernya seperti ini. Karena ini dibagi dengan cuma 2, berarti kira-kira satu anak dapat gini ya. Nah, dapat 1 ditambah 1/2 bagian atau 1/2 bagian 2 kali. 4 children share 9 waffles equally. How many waffles does each child get? Nah, jelas 4 anak membagikan 9 wafer yang sama besar. Berarti 9 wafer tadi dibagi 4. We can use division to change an
If pro reflection to a mixed number, selain dipecah-pecah kayak tadi ya, di sini ada 9 bagian, perbagiannya dibagi 4. Perbagiannya dibagi 4. Nah, setelah itu dari seluruh bagian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Maka setiap anak mendapatkan 2 bagian ditambah 1/4 bagian. Ya, berarti dia mendapatkan 1/4 bagian. Itu kalau manual pakai gambar. Sedangkan kalau pakai pembagian, 9 dibagi dengan 4. Kira-kira berapa yang mendekati? 2 ya nak ya. Karena 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. Tulis di sini 2. 9 bagi 4 2. Lalu setelah dibagi dikali. 2 dikali 4 berapa? 8. Taruh sini. Setelah itu hasilnya dikurangi, 9 dikurangi 8 1. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 4, maka cukup sampai di sini saja jawabannya. Maka setiap anak kita tulis di sini merupakan whole numbernya ya. Di sini numerator dan di sini 4-nya ini denumerator. Berarti 2, tulisnya seperti ini, 2 1/4. Understand? Oke, thank you so much. Hari ini pembelajaran semoga bermanfaat. Untuk tugasnya tidak ada ya. Nanti minggu depan Bu Farah akan kasih kisi-kisi untuk PTS bab ini. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.